Selamat siang, selamat datang kembali di ibadah online Zoom GAP Rehoboth. Sebelum kita memulai ibadah, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, siang hari ini kami berkumpul kembali di dalam ibadah online Zoom GAP Rehoboth ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang kami terima sepanjang hari ini atas berkat rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga siang hari ini kiranya Tuhan memberkati ibadah online Zoom ini dari awal, pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan juga memberkati sinyal-sinyal untuk alat komunikasi yang kami pakai, baik handphone, komputer, sehingga setiap kami boleh menerima siaran ini dengan jernih dan jelas. Terima kasih Tuhan, juga berkati setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap kami jemaat-Mu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Begitu juga pembicara siang hari ini, Bapak Pendeta Cipto, juga dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikannya, firman-Nya boleh memberkati setiap kami. Dan kami mengucap syukur ya Bapa atas ibadah siang hari ini, biar Engkau yang beracara dalam ibadah ini. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Merasakan kuasa-Mu yang ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
Lord. Kami sembahmu Tuhan, dan kami percaya Kau ada di sini. Thank you, Lord. Hallelujah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom untuk semua. Selamat datang. Shalom juga kepada Pak Cep sebagai pembicara pada siang hari ini. Shalom. Ya Pak. Baik-baik semua ya Pak Cep. Baik. Saya Puji puji Tuhan. Tuhan ya Pak. Juga ini sama ada satu teman saya, Shanet. Shanet, hai Shanet. Selamat datang, selamat bergabung dengan Rehoboth. Ini teman lama. Ya, juga shalom kepada yang lain. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan betul-betul fokus kepada firman, fokus kepada hadirat Tuhan. Monggo Pak Cip, kami persilahkan Pak Cip untuk boleh memulai berdoa doa firman ya Pak Cip. Baik. Mari. Tuhan, kami mau mengucap syukur kalau siang hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji Engkau, untuk belajar dari firman-Mu. Ya. Kami berdoa biar Roh Kudus sendiri yang akan melawat setiap kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami berdoa biar firman ini Tuhan memberikan kekuatan, membangkitkan semangat kami, membawa kami lebih fokus kepada Engkau. Minta Roh Kudus untuk mengurapi hamba-Mu yang terbatas, supaya firman ini menjadi sederhana dan menguatkan bagi setiap yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Amin. Bisa minta izin untuk share screen? Silakan. Masih di lock share screen-nya? Harusnya punya Bapak ini sudah co-host, Pak. Bapak ada 3 sebentar ya, Pak ya. 2, Pak. Oh, 2 ya. Iya. Ini Bapak co-host, Pak. Jadi harusnya bisa share screen, Pak. Mungkin yang co-host ini yang ditampilkan, yang saya nggak pakai Oh. foto, yang nggak pakai video yang Oke. saya mau pakai untuk share screen. Terima Oh, kasih. yang lain ya, Pak ya. Baik, Pak. Iya. Saya buka dulu sebentar satunya, Pak. Sudah, Pak.
Oke, terima kasih. Tanpa terasa kita memasuki pandemi ini sudah di tahun yang kedua ya. Pada awal-awal pandemi, semua orang punya harapan yang besar. Saya masih ingat ketika kita merayakan Chinese New Year tahun lalu, yang terjadi masih baru di Wuhan gitu. Jadi di Indonesia orang merasa itu kan cuma di Cina gitu ya, nggak akan masuk di Indonesia, nggak akan mempengaruhi apa-apa. Orang Indonesia ini kan kuat-kuat, makan barang busuk aja nggak sakit, apalagi kalau cuma virus-virus seperti itu. Jadi kita hidup santai-santai saja sampai akhirnya seluruh dunia juga kena dan kita kaget juga kenapa orang Indonesia juga bisa kena ternyata gitu. Tanpa terasa kemudian orang bilang 3 bulan nanti selesai, 3 bulan selesai kemudian 6 bulan, 6 bulan sampai akhir tahun nanti awal tahun nanti pandeminya akan selesai setelah vaksin. Ternyata setelah vaksin berlangsung kita masih di tengah-tengah pandemi. Bahkan katanya liburan Lebaran mungkin kita nggak boleh kemana-mana untuk menjaga supaya penyebaran tidak semakin meluas. Kita lihat negara-negara di Eropa yang lebih modern dari kita atau negara India justru hari-hari ini mencapai puncaknya. Seolah-olah dunia itu kehilangan seluruh harapan hanya gara-gara COVID. Tapi siang hari ini kita mau kembali melihat kepada firman Tuhan, fokus kembali kepada janji-janji Tuhan, bukan cuma sekedar berita apa kata orang dan apa kata teman-teman di grup WA yang seringkali membuat harapan kita itu lenyap. Tapi kita mau belajar bahwa Tuhan itu menjanjikan sebuah hari depan yang penuh harapan. Dari Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, kepada kita semua, hari depan yang penuh harapan. Memang firman ini tidak dituliskan saat ini, dituliskan sekian ribu tahun yang lalu, tapi saya percaya bahwa firman ini aplikatif, bisa kita percayai untuk terjadi sampai pada hari ini. Kalau semua berjalan baik, ayat ini sangat-sangat gampang kita aminkan. Kalau semuanya lancar, semuanya sehat, kita pasti bilang amin, amin. Tapi sebagian dari kita akan berbicara seperti ini. Susah Pak mengaminkan bahwa akan ada masa depan yang baik kalau semua usaha saya saat-saat ini rasanya semuanya hancur. Susah untuk kita berkata demikian kalau kita lagi tidak sehat atau lagi kena sakit. Susah untuk kita mengatakan amin kalau keadaan keluarga kita lagi berantakan. Tapi coba diingat, coba dipelajari bahwa ayat ini dituliskan oleh Nabi Yeremia bukan ketika Israel sedang menang perang. Bukan juga ketika Daud mengalahkan Goliat, bukan. Justru ayat ini dituliskan ketika bangsa Israel sedang ditawan dan dibawa ke Babel. Pada waktu itu bangsa Israel memberontak kepada Tuhan dan Tuhan akhirnya menghukum bangsa Israel, dikalahkan oleh Nebukadnezar dan dibawa ke dalam pembuangan. Pada waktu mereka kehilangan banyak anggota keluarga karena perang, mungkin hari-hari ini kita ada yang kehilangan keluarga karena penyakit. Pada waktu itu mereka kehilangan seluruh pekerjaan mereka karena mereka ditawan dan dibawa kepada Babel. Pada waktu itulah ketika tidak ada harapan sama sekali, Tuhan mengatakan melalui nabinya kepada bangsa Israel bahwa Tuhan punya rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada seluruh kita hari depan yang penuh harapan. Kalau hari ini pemerintah sudah mengumumkan bahwa Indonesia bebas COVID, ayat ini kita lebih gampang terimanya. Tapi justru ayat ini diberikan kepada kita, apapun keadaan kita siang hari ini, ayat ini adalah janji Tuhan. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita melihat dari perspektif Tuhan.
Seringkali kita selalu melihatnya kejadian-kejadian di dalam hidup ini dari perspektif manusia. Tapi siang hari ini mari kita lihat kehidupan ini dari perspektifnya Tuhan. Saya masih ingat betul pada waktu anak saya yang pertama, anak laki saya itu kecil, anak saya itu kalau panasnya naik sedikit gampang step. Jadi ada anak-anak yang memang gampang step, ada anak yang mungkin sampai panasnya tinggi nggak step. Anak saya ini termasuk gampang step. Jadi kalau panasnya naik sedikit, kita larikan kadang ke dokter, minta obat, atau satu kali sampai opname beberapa hari karena panasnya nggak turun-turun. Dites takutnya DB, tipes, atau apapun, tapi panasnya nggak kunjung turun. Sampai akhirnya karena hari ketiga masih panas, maka rumah sakit dokter meminta untuk diambil darahnya untuk dites. Saudara bisa bayangkan anak kecil mau diambil darah, kelihatan jarum, wah sudah tidak mau. Akhirnya saya dengan istri memegang anak saya. Istri pegang kakinya, saya pegang seluruh tangan dan badannya, suster mengambil darah. Anak saya kemudian berteriaknya keras sekali dan dia bilang, "Dedi jahat, mami jahat." Begitu saudara, teriak-teriak terus bahwa kita ini jahat. Sampai selesai diambil darahnya. Saya berusaha menjelaskan, tapi dia nggak bisa terima penjelasannya. Dia bilang, "Dedi sama mami jahat." Seringkali kita juga demikian sama Tuhan. Ketika kita melewati masa-masa yang kita nggak suka, kita maunya sih ngomong Tuhan jahat, cuma kita nggak berani. Tapi di dalam hati, kita ini sudah ngomel, protes, menggerutu, terus bilang, mana ini nggak dijawab sama Tuhan. Kata kasarnya sebetulnya kalau dikumpulkan semua, kita juga bisa ngomong, Tuhan itu jahat, janji tapi tidak menepati. Siang hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan kalau berjanji, dia pasti menepati. Kalau dia janji bahwa akan ada masa depan yang penuh harapan, Tuhan itu bukan hanya berjanji, dia setia kepada janjinya, dan dia juga sanggup untuk memenuhi janjinya. Hari ini kita belajar bahwa hari depan yang penuh harapan itu sungguh-sungguh ada. Bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar dongeng, tapi sungguh-sungguh ketika Tuhan janji, Tuhan itu akan memenuhi janjinya dan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Saudara percaya nggak kalau Tuhan itu punya masa depan yang baik untuk setiap saudara? Semuanya dimulai di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita nggak percaya, apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa hal buruk akan terjadi. Siang hari ini, mari kita mulai merenungkan kembali janji Tuhan. Mulai melihat diri kita, hati kita. Apakah kita masih menantikan hari-hari baik datang di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan karena sudah sekian lama, pandemi, masalah, terus-menerus orang mulai jenuh, orang mulai bahasa Prancisnya jutek, saudara. Terus kemudian kita sudah seolah-olah, whatever happen. Apapun yang terjadi. Aku wis nggak mau ngurus apa-apa. Siang hari ini mari kita fokus lagi kepada janji Tuhan. Hari depan yang penuh harapan itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kenapa kita percaya ada hari depan yang penuh harapan? Pertama, karena yang menjanjikan itu punya rencana baik di dalam kehidupan kita. Yang menjanjikan itu punya rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Yang menjanjikan itu bukan sekedar janji-janji saja, tapi dia janji dan dia mampu dan dia berkuasa, dia sanggup melakukan mujizat, memastikan bahwa yang dijanjikan akan menjadi kenyataan. Pada waktu itu sebenarnya Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel 70 tahun. Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel dibawa ke pembuangan, mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar. Kemudian Nebukadnezar dikalahkan oleh Darius. Tetap bangsa Israel sebagai tawanan dan sebagai budak. Kemudian Darius dikalahkan oleh Raja
Kores dari Persia. Bangsa Israel mengatakan siapapun yang menang, kita tetap sebagai budak. Kita nggak akan pulang, mana mungkin. Semua orang yang mengalahkan tidak akan melepaskan kita. Tapi mereka salah. Mereka salah. Kenapa? Karena mereka tidak lagi melihat bahwa Tuhanlah yang mengatur seluruh isi dunia, seluruh isi semesta. Tuhan memegang dunia ini di tangan kanannya. Kalau di dalam foto ini harus dipegang dua tangan. Mungkin kalau sesungguhnya Tuhan pakai jentik pun pegang kita semua seluruh dunia juga bisa. Dia Tuhan yang punya rencana, dia punya seluruh kontrol atas seluruh isi dunia. Tidak pernah Tuhan kita itu terkaget-kaget. Tidak pernah. Weh, COVID loh, Tuhan sampai tergopoh-gopoh. Nggak pernah, saudara. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kontrolnya Tuhan. Jangankan hanya hidup kita, seluruh yang terjadi di alam semesta di dalam kontrolnya Tuhan. Dunia ini terjadi, COVID ini terjadi, apapun yang akan terjadi, semuanya masih di dalam kontrolnya Tuhan. Setelah beberapa kali peperangan, berganti pemerintahan, akhirnya firman Tuhan itu digenapi. Yeremia 29 ayat 10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 70 tahun, saudara. Tuhan janji, 70 tahun pasti akan dikembalikan. Bangsa Israel tidak melihat apapun selama 70 tahun. Tidak ada kekuasaan yang diberikan, tidak ada kemungkinan untuk bisa lolos. Tidak ada sesuatu pun yang mereka bisa pegang selain janji Tuhan bahwa 70 tahun mereka akan bebas. Ketika itu Kores mengalahkan Darius, mengambil alih seluruh tawanannya, dia menjadi penguasa seluruh dunia. Kores jadi orang paling kuat di dunia. Tapi kita baca di kitab Esra, di pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Siapa yang menggerakkan, saudara? Amerika? Siapa yang menggerakkan? NATO? Eropa Union? Bukan, saudara. Tuhan yang menggerakkan hati Kores. Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Raja Kores bukan orang Yahudi, bukan keturunan Abraham, saudara. Dia bukan orang percaya. Tapi Tuhan pakai Kores. Tuhan pakai Kores untuk menggenapkan seluruh janji firman yang diucapkan oleh Yeremia. Justru Kores ini yang begitu berkuasa, penguasa seluruh dunia ini, tiba-tiba, saudara, hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk membangun rumah di Yerusalem dan meminta seluruh bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem. Dia meminta supaya seluruh barang-barang yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait Allah dikeluarkan dari perbendaharaan, dikirim kembali ke Israel, ke Yerusalem. Bahkan ketika bangsa Israel mau keluar, mau kembali ke Yerusalem, Raja Kores memerintahkan seluruh tetangga-tetangga, orang-orang di sekeliling mereka yang tidak kenal, urunan, saudara, urunan, keluarkan perhiasan, keluarkan harta untuk dibawakan bagi orang-orang Israel yang akan pulang dari pembuangan. Mana masuk akal? Mana masuk akal? Tapi kita tahu memang Tuhan itu kalau bekerja seringkali tidak bisa masuk di dalam akal sehat kita. Karena dia Tuhan. Kalau saudara hanya mau jawaban yang masuk akal, ya cari sendiri.
Tapi kalau kita mau jawaban yang melebihi akal manusia, yang jauh lebih besar daripada kemampuan manusia, yang jauh lebih besar daripada orang-orang sekeliling kita, cari janji Tuhan. Dia yang menjanjikan itu setia, dia yang menjanjikan itu Tuhan yang sanggup. Ada amin, saudara. Saudara percaya, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang sanggup memberikan yang tidak pernah kita bayangkan. Saya ingat waktu doa malam saya cerita ya, Tuhan bisa berkati saya bahkan lewat seorang penipu pun Tuhan bisa berkati saya. Beberapa hari yang lalu saya ini pekerjaan saya salah satu adalah jualan tanaman, saudara. Jadi ada beberapa hari yang lalu di salah satu medsos ada salah satu orang kolektor besar yang senior yang sangat dihormati di Indonesia. Besar, saudara ya, tapi dia dari orang Surabaya. Dia menuliskan sesuatu yang sangat buruk tentang barang-barang yang saya jual. Dia bilang barang itu nggak akan bisa hidup di Indonesia, barang itu akan pasti mati, terserah kalau mau buang-buang uang, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu, saya diberitahu oleh seorang teman, ini dia bicara soal kamu. Dia bilang begitu, saudara. Kemudian saya merasa, wah, bagaimana ini ya? Dia mengolok-olok barang yang saya jual, dia menyuruh orang-orang untuk tidak beli. Saya pikir, pastilah tidak bisa terjual barang-barang ini. Tapi kemudian saya ingat, kalau kita diserang oleh orang lain, dan kita tidak membela diri, tidak membalas, maka Tuhan menjadikan serangan itu jadi berkat, saudara. Saya berusaha menenangkan hati. Sudah pasti awal-awalnya rasanya marah, pengen balas, pengen segala macam. Tapi akhirnya saya merasa begini, semakin diserang akan semakin besar berkatnya. Kalau hari-hari ini saudara mengalami banyak masalah, saya mau beritahu, semakin kuat serangannya, semakin besar mujizatnya. Yang lucu, orang tersebut bukan hanya mengolok-olok saya, barang yang saya jual, dia nggak sebutin nama, jadi dia hanya menyerang barang-barang yang dijual. Tapi pada saat yang sama dia kontak saya secara pribadi, saudara. Mau datang dan mau beli. Dalam hati saya nggak bisa mengerti, ada orang mengolok-olok secara terbuka, dibaca oleh seluruh orang di Indonesia. Pada saat yang sama dia secara pribadi kontak saya untuk datang, untuk mau beli. Jadi beberapa hari yang lalu dia datang ke tempat saya. Semua orang yang tahu merasa kaget. Orang yang sudah mengolok-olok secara terbuka, diam-diam datang di rumah saya dan dia beli. Salah seorang yang datang selain dia adalah teman baiknya dia yang juga mau beli. Dia juga datang, kemudian saya tanya-tanya, ternyata mereka teman dekat. Saya kemudian bilang, loh, kalau kamu memang teman dekat, kenapa nggak datang tadi? Dia ada di sini. Orang tersebut kaget, kenapa? Ya mungkin sudah diberitahu jangan beli. Tapi orangnya tetap datang. Saya merasa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Kita nggak perlu membela diri, kita nggak perlu menyerang orang lain. Kita punya Tuhan yang lebih dari sanggup, Tuhan yang setia untuk menggenapkan janjinya. Tuhan pakai siapa saja, saudara, untuk memberkati setiap saudara. Percaya janji Tuhan, percaya janji Tuhan, percaya janji Tuhan, saudara. Saya nggak mau tanya lagi bagaimana keadaan saudara, tapi saya mau memberitahu saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang melebihi segala yang kita bisa pikirkan, kita bayangkan. Firman Tuhan katakan kalau kita berdoa, Tuhan melakukan yang jauh lebih besar, yang tidak pernah kita bayangkan. Saya pada waktu doa malam sempat cerita bagaimana Tuhan pakai orang yang menipu saya itu untuk membawa berkat dalam kehidupan saya. Tadi pas sebelum acara saya dapat WA lagi, dia kemudian tanya-tanya, dia pengen datang lagi. Saya cuma merasa Tuhan itu memang punya rasa humor yang luar biasa. Kalau dia mau menyertai kehidupan kita, dia bisa pakai siapa saja, saudara. Mari hari ini
kita mulai fokus kembali kepada janji Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Kita punya Tuhan yang bahkan memberikan anaknya yang mati untuk ganti kita, menebus dosa-dosa kita. Masakan kita ini sekarang sudah jadi anak, tidak dipeliharakannya. Masakan kalau dia sudah berikan anaknya yang tunggal, masih ada lagi yang dia tahan-tahankan. Siang ini, mari kita percayai, mari kita imani, ada mujizat terjadi hari-hari ini. Ada terobosan terjadi hari-hari ini. Ada pemulihan terjadi hari-hari ini. Ada kesembuhan terjadi hari-hari ini. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Bangsa Israel diberikan waktu 70 tahun. Setiap kita punya waktu yang berbeda-beda. Saya nggak tahu kapan saudara mengalami mujizat. Saya juga nggak tahu setiap kali saya punya masalah kapan saya dapat mujizatnya. Tapi saya tahu, mujizat itu pasti akan datang. Yang kedua, hari depan itu sangat bergantung kepada keputusan kita hari ini. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apa respon kita? Ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman, tidak semua disembuhkan. Ada orang-orang yang tetap tidak sembuh. Ada orang-orang yang tidak mengalami mujizat. Pada waktu kita mendengar firman yang sama, setiap orang itu membuat keputusan yang berbeda-beda. Apa keputusan kita siang hari ini? Kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau bangkit, kita mau semangat lagi, kita mau cari Tuhan lebih sungguh-sungguh, kita mau berdoa lebih sungguh-sungguh, mungkin mau berpuasa untuk mengharapkan mujizat Tuhan, atau kita bilang begini, itu kan cuma katanya pembicara ya, katanya Pak Pendeta. Belum tentu terjadi. Aku sudah sekian lama loh, hidupku tidak berubah. Siang hari ini buat keputusan yang benar. Keputusanmu mempengaruhi seluruh hidupmu, seluruh hidup keluargamu, seluruh hidup anak-anakmu. Buat keputusan hari ini. Ketika kita membuat keputusan yang benar, kita akan mulai melihat perkara-perkara ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan tunda-tunda. Hari ini saudara merasa saudara mau belajar, cari Tuhan sungguh-sungguh, mulai hari ini. Hari ini saudara bilang, aku mau mulai belajar, mungkin untuk bikin kue, mulai hari ini. Jangan ditunda-tunda, percaya. Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Apa yang tangan kita pegang, Tuhan bisa buat berhasil. Jangan ditunda. Apa yang kau lakukan hari ini, mempengaruhi seluruh kehidupanmu untuk masa yang akan datang. Saya orang yang suka tanaman, saya tahu apa yang namanya menanam biji. Biji yang kecil, yang tidak ada apa-apanya. Setelah kita tanam, dalam waktu 10 tahun, berubah semua jadi pohon yang sangat besar. Tapi harus dimulai hari ini. Pepatah Cina mengatakan waktu yang terbaik untuk nanam pohon itu 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu saudara menanam pohon kelapa, sekarang sudah panen buah kelapa. Bayangkan siang ini kita bisa ambil buahnya dan minum airnya yang segar, kalau kita sudah tanam 20 tahun yang lalu. Kalau hari ini belum tanam, ya beli supermarket dulu aja, itu yang lebih gampang. Tapi semua kita bisa mulai saat ini. Waktu yang terbaik kedua untuk menanam adalah hari ini. Mulai hari ini. Belajar untuk mau berubah, saudara. Kalau saudara sebenarnya teliti dan mengingat-ingat, saya pernah menyampaikan hal yang hampir sama dengan ini, sekian tahun yang lalu. Tapi kemungkinan besar nggak ada yang ingat. Kenapa? Karena kita juga nggak pernah mencatat. Kita nggak pernah merasa bahwa ini sesuatu yang berguna untuk hidup kita. Belajar untuk berubah. Perubahan itu menentukan perubahan di masa yang akan datang. Orang yang tidak merubah layarnya, tujuannya pasti akan tetap sampai tempat yang sama. Kalau kita nggak suka tempat tujuan kita, mari kita rubah arahnya. Ketika kita merubah arah hidup kita, maka tujuannya pasti sampainya juga berubah. Kalau kita nggak suka keadaan keluarga kita hari-hari ini, harus ada yang dirubah. Mungkin cara bicara kita, mungkin cara kita mengumpulkan keluarga dan mengajak berdoa bersama-sama.
Tapi intinya setiap orang harus mau berubah. Kasih tahu sebelahnya, kalau kebetulan berdua, ayo kita mulai berubah. Aku mau berubah, jangan suruh yang sebelahnya yang berubah. Aku mau berubah. Perubahan itu sesuatu yang baik. Pertobatan itu sebenarnya perubahan, saudara. Merubah arah. Bagaimana kita mau bertobat kalau kita tidak mau merubah arah hidup kita? Pertobatan itu pun adalah sebuah perubahan. Dari mengikut iblis kita mengikut Tuhan. Itu sebuah perubahan. Mulai dari hari ini saudara memikirkan apa yang saudara mau capai di tahun-tahun yang akan datang. Saya mau keadaan ekonomi lebih baik. Saya mau keluarga yang lebih harmonis. Saya mau bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Saya mau bisa mengenal Tuhan lebih baik. Mulai hari ini. Kalau saya hari ini mau mengenal Tuhan lebih baik, saya mulai baca firman. Saya mulai mempelajari khotbah. Saya mulai mencatat firman-firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saya bisa mengenal Tuhan lebih baik. Kalau kita nggak lakukan apa yang berbeda, saya bisa jamin 10 tahun lagi tidak akan jadi lebih baik. Kemungkinan malah jadi lebih buruk. Kenapa? Karena hidup yang dibiarkan itu tidak pernah jadi lebih baik. Saudara kalau tidak percaya, coba satu ruangan tidak usah diapa-apakan, biarkan selama sebulan, dikunci, tidak boleh orang masuk. Saya bisa pastikan setelah sebulan banyak kotoran di dalamnya. Itulah kehidupan. Semua yang baik harus diusahakan. Apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Kalau kita taburnya sedikit, pasti hasilnya juga sedikit. Kalau kita menabur banyak, pasti kita menuainya berlimpah-limpah. Aku mau diberkati Tuhan lebih. Berani nggak kita berkorban lebih untuk Tuhan? Saya tidak hanya ngomong soal uang ini ya, tapi juga soal waktu, soal seluruh kekuatan kita. Kalau dulu kita nggak pernah melayani, ayo kita melayani. Loh Pak, kan lagi pandemi, apa yang bisa dilakukan? Banyak yang bisa dilakukan. Bantu tim IT, bantu bersih-bersih, bantu apapun juga, bantu ngajain orang. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menuai. Semakin sedikit kita menabur, semakin sedikit kita menuai. Kalau kita tidak menabur, ya buru-buru ya, pasti nggak ada yang dituai juga. Kalau ada yang dituai itu punya tetangga, pasti kan gitu. Mari kita mulai menabur. Seberapa saudara mau melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu? Mulai dari sana, mulai menabur. Semakin banyak taburan, pastilah semakin banyak yang bisa kita tuai. Bikin rencana-rencana yang besar, saudara, dalam hidupmu. Jangan sampai pandemi ini membuat hidup kita ini tidak bertumbuh. Jangan sampai pandemi ini membuat kita nggak bisa mempercayai perkara-perkara besar untuk Tuhan lakukan. Justru saya percaya di tengah-tengah pandemi, Tuhan sanggup melakukan mujizat yang tidak pernah kita bayangkan. Buat rencana yang besar. Satu kali saya bicara seperti ini, seorang guru, saya ngisi di SMA MDC pada waktu itu, seorang guru datang, dia bilang, Pak, saya pengen bisa punya rumah. Oh, saya bilang, bagus. Lah, sekarang sementara saya kontraktor, kontrak sini dan kontrak sana. Tapi mulai hari ini, saya mau punya rumah. Nanti saya pulang, saya ngomong sama istri, kita harus punya rumah. Jadi dia mulai buat rencana yang besar, yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, mulai mengatur keuangannya, mulai mengatur ke pengeluarannya. Ketika saya satu kali kembali lagi melayani di SMA tersebut, guru tersebut datang dan dia bilang, Pak, terima kasih. 10 tahun yang lalu, Bapak cerita hal yang sama. Saat ini aku sudah punya rumah. Ini Pak, ada seorang teman, seorang guru yang akan memulai hari ini. Buat rencana yang besar, kita punya Tuhan yang besar. Jangan sia-siakan kehidupan ini. Jangan dengarkan apa kata orang. Mulai rajin dengarkan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan nggak pernah berubah. Tuhan kita nggak jadi tambah kecil. Ya, semakin hari semakin luar biasa di dalam kehidupan kita.
Hidup tanpa rencana adalah hidup yang selalu mengalir ke bawah. Percaya, Tuhan sediakan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Jangan biarkan hidup ini mengalir tanpa adanya rencana. Yeremia kemudian menutup di ayat 29, di pasal 29 ayat 12, 13, 14 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara, janji yang sama kepada bangsa Israel, janji yang sama turun di dalam kehidupan kita. Kita adalah keturunan Abraham. Janji ini adalah janji untuk kita. Kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan kita. Dia akan menjawab kita. Dan dia akan membiarkan kita menemukan dia. Dan keadaan kita akan dipulihkan. Mari kita putuskan siang hari ini. Aku akan cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mungkin kita hanya datang setiap hari Minggu mendengarkan khotbah, hari Rabu kita mendengarkan khotbah, mulai lakukan sesuatu yang lebih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai cari orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mari kita cari apa yang bisa dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Cari dia sungguh-sungguh. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tidak ada yang mustahil. Saya masih ingat 5 tahun yang lalu, saya dapat kesempatan untuk melayani ke Belanda, dikirim oleh gereja saya. Tanggal sudah di-set, waktu, tempat, semuanya sudah oke. Tetapi yang terjadi pada waktu itu, saya pergi yang kedua kalinya, jadi saya janji sama istri saya, pada waktu saya pergi yang pertama, saya bilang, kalau kamu doa sungguh-sungguh, aku sampai dikirim lagi, atau aku diundang lagi, kamu tak bawa, saya bilang begitu. Akhirnya saya dapat kesempatan yang kedua kali, istri saya happy sekali karena dia bisa ikut sama-sama saya. Malam sebelum kami berangkat, jam 7, masih toto-toto baju, masukin di koper, saya dapat telepon. Teman baik saya, anggota sel grup saya, kongsi saya usaha, saudara. Istrinya telepon sama saya, ngomong seperti ini, Ko Cipto, datang, kalau bisa ke rumah, suaminya jatuh dari tangga, kepalanya menghantam lantai. Saya lihat jam 7:30, saya bilang sama istri saya harus pergi sekarang, bawa ke rumah sakit, ke UGD. Terus dia tanya sama saya, bagaimana besok ini pagi jadi berangkat atau tidak? Istri itu kan harus toto-totonya lama, kalau saya setengah jam bisa berangkat sudah. Saya bilang, saya juga nggak tahu apa yang terjadi, karena masalahnya cukup berat. Kami ke rumah sakit, saudara. Di UGD saya ketemu sama dia dibawa oleh tetangganya, kepalanya udah bendol besar, sudah nggak sadar, hanya teriak-teriak kesakitan. Sampai di UGD, di salah satu rumah sakit di daerah selatan sini, rumah sakit yang baru buka, di dalam UGD itu tidak diapa-apakan. Saya kemudian bilang, loh ini kan keadaannya genting, nggak diapa-apain. Dia bilang, tunggu Pak, tunggu. Loh saya bilang, apa yang harus ditunggu? Setelah beberapa saat, kemudian diputuskan dengan keluarga, kita pindah aja ke rumah sakit yang ada di tengah kota. Saya bilang sama petugasnya, Pak, kita mau pindah. Loh, di luar dugaan, biasanya kan harusnya bilang, nggak usah tunggu, kita akan tangani. Enggak, saudara. Ya silakan pindah, Pak, silakan pindah. Wah, saya merasa sungguh beruntung untuk boleh pindah. Kita pindah, saudara. Enggak, saya tanya ada ambulan, enggak ada ambulan, Pak, tapi enggak ada supirnya. Wah, terus gimana? Jadi enggak bisa naik ambulan. Akhirnya dibawa pakai mobil lagi, pakai stretcher, saudara. Dibawa ke rumah sakit, ke UGD di tengah kota. Sampai di sana saya lihat darah sudah mengalir keluar dari pinggirnya matanya, saudara. Namanya mata ini sudah bendolnya besar, sungguh-sungguh tidak dibesar-besarin, sebesar bola tenis, saudara. Bekas hantaman ke lantai itu. Di sana saya melihat teman saya ini sudah mulai napasnya pendek-pendek. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi.
telepon sama istri, beberapa anggota sel grup datang ke sana. Istri saya kemudian setelah tanya bagaimana keadaannya, dia tanya lagi, besok pagi jadi berangkat nggak ini? Kan pagi-pagi nih. Saya bilang, saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Kan nggak mungkin kita berangkat kalau ada terjadi sesuatu. Istri saya sungguh-sungguh bingung, nggak tahu harus gimana. Saya bilang, sudah gini aja lah. Baju ditoto, dirapiin semua. Kalau berangkat ya berangkat, nggak berangkat ya nggak berangkat. Saya bilang saya akan kontak gembala saya, karena dia otoritas saya tanya dia, kalau dia bilang berangkat, saya berangkat, kalau dia bilang tidak berangkat, saya nggak berangkat. Saya kirim WA, saya kabarin, saya bilang sama istri saya WA gembala saya, jawabannya cuma satu kata, saudara. Setelah saya jelaskan, waduh, gitu aja, saudara. Apa ini maksudnya waduh ini? Mungkin di sini ada ibu gembala, jadi saya nggak tahu apa maksudnya. Saya harus menafsirkan kata waduh ini. Kemudian setelah di rumah sakit itu sampai tengah malam, tidak ada kamar untuk operasi. Jadi kami harus pindah ke rumah sakit yang ketiga, saudara. Dibawa di sana untuk dioperasi. Saya pindah, sudah jam 2 pagi. Saya di rumah sakit yang ketiga, untuk menunggu, untuk dipersiapkan untuk operasi. Saya bilang sama keluarga dan teman-teman, saya pulang dulu ini. Nanti besok pagi saya kembali, karena pesawatnya harusnya 9:30 pagi. Saya pulang, sampai di rumah istri saya belum tidur, jam 3 pagi. Tanya, bukan lagi besok pagi jadi berangkat enggak? Sebentar lagi jadi berangkat enggak ini kita? Saya bilang, saya enggak tahu. Saya coba tunggu lagi, apa katanya gembala saya. Karena orangnya sebetulnya gampang untuk membatalkan, tapi mungkin janjinya, saya enggak tahu apa janjinya, saya tetap harus berangkat, saudara. Pagi saya berangkat, saudara, ke rumah sakit lagi untuk menjenguk lagi. Saya telepon teman-teman kontak, saya bilang, tolong gantian ya, diatur setiap hari ada yang datang pagi, ada yang datang sore. Karena semua merasa gini loh, kok Cip jadi berangkat ke Belanda? Saya bilang, rasanya saya harus tetap berangkat. Rasanya semua merasa, nggak usah berangkat. Terus saya bilang, tapi sudah diatur untuk berangkat. Saya bilang, toh saya di sini juga nggak bisa ngapa-ngapain kok. Saya dokter juga bukan, apapun juga bukan. Saya tetap akan berdoa. Saya berangkat, saudara. Dengan hati yang sangat tidak enak. Saudara, kalau pelayanan habis dapat berkat, semangat, saudara. Tapi pelayanan dengan hati seperti itu, wah, itu suatu hal yang berat. Tapi saya melihat, dari ketika saya sampai di sana, saya diberitahu hasil operasinya baik. Ketika hari itu saya mau menyampaikan firman hari Minggu, karena saya berangkatnya hari Jumat malam. Jadi sampai sana Sabtu pagi, hari Minggu pagi saya sudah dikabari, sudah sadar, saudara bilangnya. Wah, saya sudah senang luar biasa. Sabtu sore saya dikabari, dia sadar, sudah mengenali istrinya. Wah, itu luar biasa. Dulu ada teman saya, habis geger otak, dia bangun. Bukan manggil nama istrinya, manggil nama bekas pacarnya. Wah, itu berbahaya. Tapi yang ini, dia kemudian memanggil istrinya, dia sadar. Saya belajar satu hal, kita punya Tuhan yang besar. Saya pikir pada waktu itu saya pergi, banyak yang gandoli. Saya belajar, tidak ada cipto, tidak apa-apa, saudara. Yang penting ada Tuhan Yesus. Dalam hidupmu, engkau mungkin pikir, tidak ada teman yang bantu, tidak ada teman yang support, tidak ada orang-orang dekat di sekeliling kita. Saya mau beritahu melalui cerita tadi, kesaksian tadi. Tidak ada siapa-siapa, enggak apa-apa. Yang penting ada janji Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup lakukan mujizat. Teman saya kemudian pulih, saudara. Dokter pun sampai terkaget-kaget. Hari ini dia pulih lebih sehat daripada sebelum jatuh. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Saya belajar, saya nggak ada apa-apanya. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini masuk dalam setiap hati kami. Percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan janji, Dia punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan berkati setiap saudara. Selamat hari Minggu. Thank you, Pak. Thank you untuk firman-nya, Pak Cip. Terima kasih, Bu.
Wah, firman-Nya memang sederhana tapi berdampak luar biasa, Pak. Amin. Terima kasih. Ya, gampang dimengerti, apalagi dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Semua tidak mengerti apa yang harus ditempuh. Itu yang ada saat ini, Pak. Semua bingung, ditunggu-tunggu, tidak ada keluarnya sama, tidak ada selesainya ini pandemi ini. Rasanya juga kelanjutan lama ini, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Selama ada Tuhan. Amin, Pak. Amin, amin. Betul. Betul sekali. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, Pak. Firman-Nya simple, tapi saya percaya siang hari ini Tuhan menyertai kita di dalam firman-Nya, Pak Jeb, dan pasti berdampak besar buat setiap yang mendengarkan. Thank you, Pak Jeb. Thank you untuk firman-Nya yang luar biasa. Ya. Pengumuman GAP Rehoboth sepekan ke depan. Ibadah Zoom doa malam hari Rabu tanggal 28 April pukul 19.30 setengah 8 malam dilayani oleh Pendeta Dr. Tantra Lingga. Ibadah Zoom Minggu tanggal 2 Mei pukul 12 siang dilayani oleh Pendeta Bapak Paul Heri. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Di dalam-Mu kami tenang. Sebab Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami ingin mengirim Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya hidupku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu,
rasakan hadirat-Mu, takkan ku lepaskanmu, takkan ku melepaskanmu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan, itulah kerinduan kami. Sebab Engkau Allah kami yang hidup, yang kami sembah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, kita sudah sampai di akhir ibadah ini. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya kira sudah punya satu keputusan seperti yang tadi dikotbahkan oleh Pak Cipto. Apakah siang hari ini Bapak Ibu sekalian sudah ambil satu keputusan? Satu keputusan yang intinya seperti pujian tadi, mengiring Yesus. Seumur hidupku mengiring Yesus. Mari ambil keputusan pada siang hari ini. Saya tidak tahu apa yang jadi beban dari hidup Bapak Ibu sekalian. Setiap manusia punya beban, saya percaya itu. Mari siang hari ini kita kembali untuk menutup ibadah ini dan juga mengambil satu kesimpulan daripada firman pada siang hari ini. Punya satu ketentuan yang pasti, mengiring Yesus untuk selama-lamanya. Mari kita tutup doa, mari kita satukan hati, sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk siang hari ini, ibadah ini, Engkau izinkan kami ikut ibadah ini untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya bukan satu kebetulan, tetapi ini adalah kemauan daripada-Mu ya Bapa, untuk menguatkan
firman untuk menguatkan iman kita melalui firman yang ditabur pada siang hari ini. Tuhan itu Allah yang baik. Dia tidak akan memberikan satu rancangan kecelakaan bagi setiap kami. Karena dia sudah memberikan anaknya. Itu adalah inti daripada mengiring Tuhan. Tuhan sudah kumpulkan, sudah kasih yang terbaik untuk kita. Mari dengan satu pemikiran ini, dia tidak mungkin memberikan rancangan yang jahat. Adapun saat ini kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Secara logika, masa iyakah ini datang daripada Tuhan? Segala pandemi dan COVID yang melanda seluruh dunia. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Apa yang sudah diberikan kepada setiap kita selama ini. Kalau Anda sekarang berumur 70, dia baik. 70 dari 1 sampai 70, ya Bapak, kami mengerti itu. Walaupun ada hari ini satu pandemik yang luar biasa berdampak bagi kita. Yuk kita imani bahwa ini bukan sesuatu yang busuk untuk kita, bukan sesuatu hal yang buruk. Mari kita dalami lagi arti dari khotbah pada siang hari ini dan kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya apa yang kami hadapi sekarang ini bukanlah sesuatu yang luar biasa jeleknya, bukan sesuatu yang luar biasa buruknya. Tapi Tuhan mau kita berubah. Mari siang hari ini kita berubah. Dengan firman-Nya pada siang hari ini, kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Adapun saat ini keadaan kami, apa yang Bapak Ibu alami? Adakah keuangan yang kurang? Adakah sakit penyakit? Ada sanak famili yang terkena musibah penyakit? Ayo, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, siang hari ini kami sudah memantapkan dan berjanji lagi Tuhan, mengulangi janji kami akan tetap mengiring Engkau. Karena firman-firman-Mu tak pernah berubah dahulu, sekarang maupun sampai selamanya. Dan kami percaya semua hal baik ada di pihak kita. Siang hari ini apa bebanmu? Apakah keuangan? Mari kita katakan sama Tuhan. Tuhan, keuanganku percaya akan lebih baik. Tuhan pasti mengiring setiap langkah kami untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik. Demikian juga ada hal sakit penyakit. Bukan kita, sanak saudara, katakan Tuhan, saat ini siapa yang sakit, bagaimana keadaannya, katakan sama Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan saat ini juga dalam nama Yesus. Ada hal-hal lain, mari katakan. Ambil waktu 1-2 detik, katakan sama Tuhan, apa persoalanmu? Katakan Tuhan, aku percaya. Persoalanku yang ini Tuhan, pasti ada jalan keluar daripadamu. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Tuhan jawab pada siang hari. Tuhan ada bersama kami. Percaya satu hal itu saja. Orang Kristen hidupnya hanya percaya saja. Tidak ada yang lain. Percaya kepada Sang Pencipta. Percaya kepada Bapa di surga. Dia akan memberikan yang terbaik sesuai dengan firman-Nya di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dia mencipta kami, dia mengetahui rancangan-rancangan daripada setiap kami. Dan dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi semua rancangan yang luar biasa. Katakan, Bapa, kami percaya firman-Mu. Yeremia 29 ayat ke-11. Aku pegang saat ini, janji-Mu akan terlaksana dalam setiap hidup kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman pada siang hari ini, dan mengucap syukur Engkau sudah mengutus hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Cipto, yang sudah Engkau utus pada siang hari ini. Kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan segala yang terbaik kepada seluruh keluarga dari Pak Cipto. Diberkatilah keluarga ini sampai ke anak cucunya. Dan perlindungan, keselamatan sempurna adanya di dalam kehidupan Pak Cipto
beserta keluarga. Juga apa yang dikerjakan Pak Cip, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa siang hari ini untuk para jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth yang pada siang hari ini belum hadir. Kami percaya Engkau tetap ada bersama mereka ya Bapa. Dan pertolongan-Mu untuk mereka selalu tepat pada waktunya. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan dengan satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah kepadamu. Terjadilah rencana-Mu di dalam kehidupan kami, setiap kami Tuhan. Rencana masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi semua rancangan yang terbaik buat anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah Zoom pada siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini dan kami naikkan semua yang ada di dalam ibadah ini dengan satu harapan, satu kepercayaan Engkau adalah Allah kami yang kami sembah dari sekarang dan untuk selamanya. Kami akan tetap mengiring langkah-Mu ya Yesus. Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah semua alas daripada doa kami, alas daripada ibadah pada siang hari ini. Dan mari jemaat yang sudah terima firman, terima semua yang baik dari Bapa di surga. Yuk kita sama-sama katakan haleluya. Amin.